Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi ya di kelas untuk matkul pengolahan bisnis retail. Di sini materi terakhir untuk manajemen bisnis retail yang materi hari ini sama minggu lalu tuh berkaitan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang strategi manajemen bisnis retail dan faktor penentu usaha bisnis retail. Lanjut ya materi minggu lalu, hari ini kita akan membahas manajemen sumber daya manusia di bisnis retail ya. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu dalam keunggulan kompetitif di industri bisnis retail. Nah, di sini bahkan manusia menjadi pemegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya seperti uang, material, dan juga mesin. Nah, oleh sebab itu diperlukannya manajemen SDM untuk mengolah uang, material dan juga mesin tersebut. Nah, mengelolanya setiap individu harus secara tepat agar dapat bekerja sama dengan baik, efektif dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. Di sini untuk mencapai keunggulan kompetitif bisnis retail disebabkan oleh yang pertama, biaya karyawan itu berpengaruh besar terhadap jumlah pengeluaran dari retail. Nah, misalnya gini nih, jika di suatu retail memiliki jumlah karyawan yang banyak, maka jumlah pengeluaran dari retail tersebut juga akan banyak. Nah, karena disebabkan misalnya untuk bayar upah si karyawan yang banyak tersebut, terus juga membayar contoh makan karyawannya gitu ya. Terus yang kedua di sini adalah pengalaman konsumen berhubungan dengan karyawan berpengaruh besar terhadap penjualan dan peningkatan omset. Nah, di sini pengalaman konsumen ini berhubungan langsung dengan karyawan dan berpengaruh besar terhadap penjualan. Nah, contohnya misalnya nih, konsumen dilayani oleh karyawan retail ini dengan pelayanan terbaik atau sangat baik gitu ya. Dengan begitu konsumen terkesan nih karena pelayanannya wah bagus banget gitu. Nah, dengan pelayanan yang wah itu yang bagus itu menyebabkan si konsumen ini terkesan oleh pelayanan tersebut sehingga ketika konsumen ingin belanja lagi, maka konsumen tertarik untuk belanja di retail tersebut gitu. Nah, dengan begitu karyawan nih menjadi keunggulan kompetitif karyawan tidak bisa ditiru oleh pesaing. Dalam pelayanan setiap toko itu berbeda-beda ya. Oleh karena itu, untuk nanti kita berurusan dengan konsumen, kita harus melayani konsumen ini dengan sangat baik dan ramah sehingga konsumen terkesan atas pelayanan kita tersebut. Nah, di sini yang keempat ini adalah manajemen lokasi. Di sini ada 3 tipe nih, lokasi retail yang berdiri sendiri, lokasi retail yang berada di sebuah area bisnis, contohnya misalnya di suatu perusahaan ada usaha bisnis retailnya, misalnya seperti kayak kantinnya, terus apa sih supermarket di perusahaan gitulah pokoknya ya. Terus yang ketiga ini adalah lokasi retail berada di pusat perbelanjaan, seperti lokasi retail yang berada di mall gitu ya, misalnya Carrefour, hypermarket kan berada di mall gitu ya. Nah, terus dan biasanya nih ya, lokasi retail yang berdiri sendiri ini keuntungannya lebih dekat ke pelanggan, terus bebas dari hambatan, terus lebih mudah melakukan mendesain promosi dalam menggait pelanggannya. Nah, di sini kalau di pusat perbelanjaan ini kan, nah di sini juga kalau keuntungannya bagi retail di pusat perbelanjaan, kalau hari libur atau weekend ini kan banyak pengunjungnya gitu sih. Keuntungannya itu ya dari retail di area pusat perbelanjaan. Di sini ada 5 manajemen pemasaran retail. Di sini manajemen pemasaran retail ini mencakup ada 3, ada target market per retail, dasar retail menciptakan keunggulan kompetitif, dan C ini strategi pertumbuhan retail. Nah, di sini target market per retail ini adalah sasaran di mana retail fokus menggarap pasar sasarannya. Nah, misalnya di sini contohnya produknya misalnya menciptakan produknya untuk kalangan atas atau kalangan bawah, menengah atas atau menengah bawah gitu. Terusnya juga misalnya produk ini cocok untuk misalnya usia balita, remaja, dewasa, dan orang tua atau apapun. Nah, di sini harus menentukan nih sasarannya untuk siapa produknya. Nah, selanjutnya yang B ini adalah dasar berita menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan
yaitu merupakan keunggulan retail atas kompetensi yang ada dan tidak dapat dilakukan oleh pesaing dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini keunggulan si retail yang tidak bisa dapat ditiru oleh si pesaing. Nah, bisa diterapkan untuk jangka waktu yang lama. Karena peluang sudah menciptakan keunggulan kompetitif, misalnya contohnya konsumen menjadi loyal terhadap retail kita, terusnya lokasinya sudah strategis nih menurut si konsumen, terus manajemen sumber daya manusianya juga yang bagus, terus sistem informasi dan distribusinya bagus. Setelah itu adanya juga consumer service, nah pelayanan konsumen ya. Selanjutnya ada yang ketiga strategi pertumbuhan retail. Di sini dalam strategi pertumbuhan retail ini ada melakukan penetrasi pasar, ekspansi pasar, membangun format retail, dan diversifikasi retail. Nah, penetrasi pasar itu adalah mencakup strategi retail untuk mendapatkan pelanggan yang loyal dengan menggunakan format manajemen retail terbaru. Nah, format manajemen retail itu apa sih? Nah, format manajemen retail ini adalah gabungan retail didasarkan pada sifat atau ciri barang yang ditawarkan. Misalnya di sini ada penentuan harganya, terus pemasangan iklan, dan juga program promosinya. Nah, di sini penetrasi pasar dilakukan dengan contohnya misalnya membuka area baru dekat konsumen gitu ya. Selanjutnya dilakukannya dengan ekspansi. Nah, ekspansi ini adalah mencakup penerapan format retail terhadap segmen pasar yang baru digarap. Nah, dengan kata lain mempertahankan produk yang sudah ada kepada memperkenalkan produk yang sudah ada kepada segmen pasar baru yang lebih luas. Nah, di sini membangun format retail ini adalah strategi membangun format retail mencakup pembangunan format retail baru. Format retail baru yang berdampingan dengan format retail mix untuk menarik target market yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini contohnya misalnya kalau sekarang kan Gramedia kalau mau beli buku di Gramedia beli langsung gitu ya. Nah, di sini misalnya Gramedia menciptakan beli bukunya juga bisa lewat website Gramedia. Nah, diversifikasi retail ini adalah strategi retail untuk menggarap pasar yang relatif baru dan berbeda dengan format retail yang selama ini sudah diterapkan. Nah, selanjutnya yang keenam ini adalah manajemen hubungan konsumen retail. Di sini peran dari CRM ini atau hubungan konsumen retail ini adalah jadi menjadi sangat penting ya. Berikut beberapa tahap dalam CRM. Pertama, mengumpulkan data pelanggan terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasikan informasi. Yang ketiga, pemrograman CRM-nya seperti apa. Terus melakukan implementasi program CRM. Nah, di sini dalam pengumpulan data pelanggan ini dilakukannya dengan transaksi ini kan mencakup membuat riwayat transaksi dari pelanggan-pelanggan, terusnya yang kedua ada kontak pelanggan, jadi membuat jumlah kunjungan konsumen ke websitenya, terus hubungan via teleponnya dan sebagainya. Terus yang ketiga ini ada kesukaan konsumen. Nah, digunakan sebagai pengetahuan tambahan nih mengenai selera konsumen bagi perusahaan. Nah, yang keempat ini gambaran informasi, jadi memuat tentang demografi atau psikologi konsumen yang dapat digunakan untuk menentukan target pasar. Nah, demografi ini kan kayak misalnya usia, terus jenis kelaminnya gitu ya. Demografi ini seperti usia, terus kalangan atas atau kalangan bawah gitu. Untuk menentukan target pasarnya, misalnya untuk kayak menciptakan, misalnya saya ingin menciptakan produk baru. Nah, ini misalnya saya ada punya data-data konsumen nih, usia berapa. Nah, jadi saya akan menciptakan produk ini misalnya khusus untuk usia segini gitu loh. Nah, selanjutnya ini ada respon terhadap aktivitas promosi dan marketing. Nah, yang ada identifikasi informasi, jadi menyangkut informasi mengenai data personal si customer. Nah, dengan cara seperti identifikasinya misalnya saya nomor telepon, terus alamat rumahnya di mana, terus perilaku belanjanya seperti apa konsumen tersebut dan aspek personal lainnya. Nah, di sini yang ketiga ini CRM programnya seperti apa ya atau program CRM-nya. Nah, di sini dua hal penting dalam menjalankan CRM yaitu privasi si customer,
customer dan juga melindungi privasi customer-nya. Nah, dengan adanya si privasi customer dan juga melindungi privasi customer untuk menghindari penyalahgunaan database konsumen oleh pihak lainnya. Nah, di CRM ini adalah tidak hanya memilih manajer CRM dan mengumpulkan data konsumen aja, tetapi di sini ada bagian informasi teknologi yang tugasnya mengumpulkan dan memproses data si konsumen. Nah, sedangkan ada bagian lain lagi nih, ada sales dan marketing yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dengan konsumen, contohnya melalui promosi gitu. Di sini juga ada implementasi program CRM. Nah, memerlukan perencanaan yang matang nih dalam mengimplementasikan CRM tersebut. Tidak hanya berfokus pada aplikasinya saja yang digunakan, tapi terletak pada pengintegrasian bagaimana melaksanakan program CRM tersebut dalam proses bisnis. Nah, di sini yang ada place atau lokasi tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Uh, jadi untuk menentukan lokasinya untuk usaha retail ini, si retailer ini harus menentukan lokasi itu yang tepat dan perlu memperhatikan faktor-faktornya, misalnya luas daerah perdagangannya, terus dapat gak dicapai dengan mudah oleh si konsumen, terus potensi pertumbuhannya apakah bisa untuk lokasinya apakah cocok untuk bisa usaha retail jangka panjang, terusnya juga kita lihat nih lokasi toko-toko pesaing kita seperti apa gitu. Kita analisis nih dalam penentuan lokasinya. Nah, yang kedua ini ada harga. Nah, harga ini nilai dari suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seorang bersedia melepaskan barang dan jasa yang dimiliki pihak lain. Nah, di sini untuk mendapatkan barang dan jasa kita harus diperlukannya harga atau uang ya diberikan oleh si retail karena kita sudah mendapatkan barang dan jasa tersebut. Di sini variabel harga ini sangat penting dalam pemasaran karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada produk. Nah, produk ini adalah menentukan produk atau jasa yang ditawarkan ke pasar umumnya menjadi langkah paling awal. Nah, ide mengenai produk bisa didapatkan dari berbagai sumber. Nah, cara termudah cara termudah dalam kita menentukan produk kita apa, dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti apa yang ingin kita jual, terus dan melakukan riset-riset kecil-kecilan ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Nah, hasil dari riset tersebut diharapkan memberi informasi yang lebih akurat bagi wirausaha mengenai prospek pasar yang akan dimasukinya dan produk macam mana yang diharapkan oleh si target pasar. Nah, yang keempat ini adalah proses promosi. Jadi, salah satu cara promosi yang paling efektif dengan periklanan. Jadi, bagi retail yang memulai usaha bisnis baru, itu efisiennya dengan melakukan periklanan ya. Dengan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiennya untuk mendapatkan efektivitas periklanan sebaiknya dilakukan dengan memilih media iklannya itu yang benar-benar cocok dengan karakter target pasarnya dari produk tersebut. Nah, oke, sekian pertemuan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk UTS-nya ya. Nanti Ibu berikan soal-soal sebagai latihan UTS kalian ya. Nanti setelah UTS materinya tentang K3. Oke. Sekian Ibu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.